Kita sudah mendengarkan tadi keterangan dari Okta dan juga Ahmad Saifuddin yang merupakan rekan dari para terpidana yang mengatakan pada saat malam kejadian mereka bersama dengan para terpidana tersebut. Sudah memberikan keterangan ini kepada pihak kepolisian, kemarin juga sudah dipanggil lagi. Nanti kita akan perdalam lagi. Tapi Pak Kudri, bagaimana menilai apa yang mereka sampaikan ini? Jadi mesti ini dulu ya, dipahami bahwa saksi itu adalah orang yang melihat, ya, mendengar dan mengalami sendiri terhadap suatu peristiwa. Oke. Nah, jadi kedua orang tersebut ya, siapa namanya tadi? Okta dan Okta Saifuddin. itu, dia pasti bukan saksi untuk terjadinya peristiwa, karena dia tidak ada di situ. Jadi dia nggak melihat, mendengar ini gitu. Nah, dia itu, ya mereka itu berdua adalah memberikan keterangan bahwa para terpidana sekarang itu dia bersama-sama dia pada waktu itu. Ya. Nah, jadi dalam posisi ini dia atau kedua orang ini adalah saksi yang meringankan buat si terdakwa. Ya, si terpidana sekarang yang itu ya dulu. Betul. Jadi, nah dahulu polisi yang dikejar itu adalah orang yang mau melihat, mendengar atau mengalami sendiri, ya kan? Nah, jadi mungkin polisi itu tidak begitu concern ya untuk ini. Yang concern ini adalah mestinya dulu tersangka atau terdakwa atau terpidana. Dia harus memberikan bukti saksi ya yang meringankan dia bahwa dia nggak ada di peristiwa itu gitu loh. Jadi dalam posisi ini polisi memang yang katakan ya misalnya kepentingannya apa untuk menekan kedua orang itu kalau dia nggak ada dalam peristiwa terjadinya penganiayaan dan pengurusan itu, ya kan? Jadi ya agak ini juga gitu ya, agak tanda tanya kenapa polisi menekan dia gitu loh. Menekan kemudian untuk Kan bisa katanya tadi kan bahwa dia ditekan, ini kan dipaksa, makanya dia takut, ya kan? Loh, kan menjadi tanya, kan dia nggak ada di dalam peristiwa itu, ya buat apa ditekan gitu loh. Nah, kecuali dulu si para tersangkanya atau terdakwa terpidana meminta mereka, Pak waktu itu saya ada dengan Oktan dengan si Pram itu atau itu saya ada di situ gitu loh. Nah, jadi posisinya posisinya kedua orang ini adalah untuk meringankan ke si terpidana sekarang dulu yang tersangka. Jadi untuk mengajukan saksi yang meringankan itu haknya si tersangka. Memang di dalam KUHP disebut ya, di dalam terakhir membuat menyelesaikan berita acara, pemeriksa itu akan menanya apakah ada hal-hal yang lain ya yang mau disampaikan. Itu maksudnya kalau dia mau memberikan pembuktian yang meringankan dia, apakah ada saksi alibi atau itu disampaikan di situ. Kalau misalnya tersangka nggak menyampaikan itu, ya nggak ada kewajiban untuk polisi ini gini. Nah, memang karena ini orang awam, dia nggak ngerti, ya kan? Ya, tapi secara prosedural, pemeriksa itu akan nanya. Ya setelah udah sekian terakhir ya sebelum kan pertama-tama keadaan sehat ini. Nah terakhir itu selalu adakah hal-hal yang lain yang ingin saudara sampaikan, ya kan? Nah mestinya di situ dia menyampaikan gitu. Nah atau itu dia waktu di persidangan. Nah tapi untuk menguji ya kebenaran itu juga tidak cukup dengan saksi aja, misalnya seseorang ngaku tapi dia harus menunjukkan ada petunjuk-petunjuk lain yang menunjukkan bahwa memang dia berada di situ pada orang itu, ya bersama-sama itu. Dia kan mesti tidak bisa hanya dia memberikan keterangan itu. Apa petunjuknya? Misalnya nanti, ini mungkin hal ini pertanyaan dari Pak Kudri bisa kita tanyakan juga kepada kuasa hukum dari Mas Ahmad Saifuddin tadi, yaitu ada Pak Yan Huta Barat. Pak Yan, adakah petunjuk-petunjuk lain juga selain tadi keterangan yang disampaikan oleh Mas Udin yang bisa membuktikan bahwa memang pada saat malam kejadian tersebut Mas Udin bersama dengan para terpidana lainnya ini berada di tempat yang sama, Pak Yan? Terima kasih Mbak dan Bapak-Bapak sekalian.
Justru pada tadi kami mendampingi Ahmad di Polres Cirebon Kota, itu malah bukan yang berkaitan dengan kasus 340 pembunuhan, akan tetapi yang berkaitan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan pasal 221 ayat 1, yaitu perintangan penyidikan. Jadi itu yang tadi dimintakan keterangan, tadi masih bersifat undangan, belum prosesisia, dan klien kami ditanyakan sebanyak 25 pertanyaan dan sudah dijelaskan semua apa yang ditanyakan oleh penyidik. Namun klien kami juga tadi menegaskan kepada penyidik proses daripada keberadaan klien kami bersama dengan 9 orang temannya dari mulai warung Bu Nining sampai dengan tidur di rumah anak Pak RT dan juga pada pagi harinya. Itu dulu, Bu. Baik, apa sebenarnya kaitannya antara klien dari Pak Yan ini, yaitu Ahmad Saifuddin ini, dengan upaya obstruction of justice tadi tersebut, ataupun juga perintangan penyidikan, Pak Yan? Kami juga cukup surprise di tengah-tengah mencuatnya kasus Vina ini ada dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang, dan saya pikir yang untuk menjawab itu adalah kita persilakan kepada penyidik. Namun sebagai warga negara yang baik, kami tadi memenuhi undangan dan telah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Baik, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai hal itu karena Pak Benny juga mungkin punya penilaian mengenai hal ini, perintangan penyidikan. Nah, tapi kita menuju ke Ibu Mariani Wiwit yang merupakan kuasa hukum dari Okta. Bu Mariani, seperti dikatakan tadi oleh Pak Kudri, adakah hal lain yang bisa menunjukkan bahwa pada malam kejadian tersebut memang betul Okta bersama dengan rekan-rekannya para terpidana lainnya? Bu Mariani. Baik, selamat malam Mbak Putri. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Okta, artinya memang dia konsisten dari 2016 sampai sekarang pun dia jawabannya itu. Nah, cuma karena ini masih dalam pemeriksaan, artinya kita sebagai kuasa hukumnya tidak bisa secara detail karena masih pemeriksaan. Nah, cuma perlu dijelaskan bahwa Okta ini di tahun 2016 masih berusia 15 tahun. Nah, dia belum mengerti apa-apa dan diperiksa sebagai saksi pun dia tidak mengerti. Nah, tapi itu nanti ke materi lah yang saya tidak bisa terlalu detail menjelaskan yang lebih spesifik. Nah, dalam hal ini DPN Pradi sedang upaya hukum untuk PK. Artinya ada temuan-temuan baru, novum baru yang untuk PK itu. Mungkin itu yang masih bisa saya jelaskan. Nanti bisa ditambahkan oleh rekan saya Bang Polmer. Baik, Ibu Mariani, juga kita ingin tahu tadi, apakah memang pada saat diperiksa 2016 lalu oleh pihak kepolisian, Okta ini juga mendapatkan tekanan-tekanan tersendiri oleh pihak kepolisian? Baik, tadi apa yang disampaikan oleh Okta dituangkan juga di dalam BAP bahwa menurut adanya tekanan karena ini anak masih usia 15 tahun. Ya, artinya yang belum mengerti, belum apa, dipanggil juga saksi itu apa, tekanan ada, tekanan kalau Okta bilang ada tekanan, tapi ya bingung aja, dalam keadaan bingung aja, saya ini apa dipanggil ke sana, tapi ya ikut-ikut aja, gitu Mbak Putri yang tadi dijelaskan di dalam BAP itu. Baik Bu Mariani, terima kasih Bu Mariani sudah hadir mendampingi dari Okta. Okta juga terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan, tentunya bercerita mengenai apa yang dialami 2016 lalu. Mas Saifuddin juga terima kasih sudah berkenan untuk bisa berbagi cerita dengan kami, dan juga Pak Yan Huta Barat juga terima kasih tentunya. Selamat malam tentunya untuk semua narasumber yang sudah berbagi cerita dengan kami. Kita akan jeda sejenak, nanti Pak Kudri berlanjut dengan saya, Pak Benny juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Kami akan segera kembali saat lagi.